Assalamualaikum. Oke, kita lanjutkan ya pelajaran kita mengenai Laravel View. Dan di video ini kita akan belajar membuat pagination ya. Karena ada yang bertanya mengenai pagination untuk Laravel 11 dan View. Oke, jadi kalau kita lihat di backend-nya, kita inspect elemen, kita lihat ini ya, background di network. Oke, kita delete dulu, kita ke kontak. Oke, ini kita bersihkan dulu. Lalu kita ke home. Oke, kita bisa lihat untuk data votes. Nah ini ya, kita sudah diberikan ini data array ya. Kemudian current page 1, 1. Jadi di backend-nya kita sudah ada fitur pagination, tapi di front end-nya kita atau di view kita belum tangani untuk pagination. Jadi bisa dilihat ini ya, ada links-nya di sini, data links. Oke. Jadi kita akan buat tampilan atau ini ya, komponen pagination di bawah sini ya. Teman-teman menyesuaikan saja, kalau ingin menggunakan tampilan pagination bisa gunakan Bootstrap atau teman-teman bisa ambil di template Freeline ya. Oke, bisa ke sini. Nah, ini ada ya. Dengan icon. Oke. Kita coba pakai yang disable aktif. Ini aja ya. Oke, kita copy. Lalu kita buatkan sebuah komponennya. Nah ini backend. Jadi backendnya seperti ini ya. Kita ke index saja. Oke, kita minimize. Di sini kita close dulu ini. Kita buat di sini komponennya. Pagination.view. Kita paste di sini ya. Ini. Oke, kita simpan. Nah ini disable, nggak usah ya. Oke, lalu kita coba tampilkan, kita panggil di home ya atau list food ya. Ini ya di list food sini. Coba refresh. Seperti ini ya. Oke, berarti pagination coba kita kasih div class bg. Oke, kita rapikan dulu ya. Enter. Oke. Jadi kita buatnya gini ya. Kita bisa lihat. Nah, hasilnya seperti ini. Oke, selanjutnya kita lewatkan data ya dari induknya sini ke child ya. Jadi kita lewatkan data, kita kirim props-nya ke pagination. Oke, kita bisa lihat di list foods. Kita lihat data yang kita ambil adalah data food.data. Jadi di sini ada data food ya, yang kita terima.
Nah, ini data foodnya mana ya, data food. Oke, ini ya. Nah, kita bisa cek lagi di inspect element, network, kita clear, coba kita ke home, sorry, kontak, kita ke home. Nah, ini foods, dan di sini ini ya, data ini ya, dot data. Jadi data foodnya kita, yaitu yang ini isinya. Oke. Nah, seperti ini ya. Mana data food? Ini data food. Data food dot data. Oke. Nah, jadi dia ambil ini, data food dot data adalah yang ini. Oke, yang dari sini ya. Nah, jadi yang kita berikan ke penjenisnya itu ini ya, data food yang dari sini. Dan kita bisa scroll ke bawah. Oke, ini data yang akan kita gunakan ya. Yang kita olah di pagination. Nah, seperti ini. Data first page URL, data from. Oke, kita langsung aja ya, coba kita kirimkan. Ini data foodnya. Kita pagination. Oke, kita kirimkan di sini. Data ini aja ya. Atau mau data food gini. Nah, ini teman-teman jangan bingung ya. Data food ini variable props yang nanti kita terima di sini, dan data food ini yang di sini. Yang dari sini ya. Nah, biar nggak bingung gini aja. Data aja ya. Udah. Kalau kita terima di pagination, wait. Oke. Ini objek. Oke, seperti ini. Nah, kita bisa lihat ya. Kita coba tampilkan aja dulu datanya di sini. Data dot. Dan kita lihat misalnya total aja ya. Total, oke. Dot total. Kita simpan. Oke, kita cek. Nah, ada ya. 13. Oke, ini ya. Nah, berikutnya kita buat untuk yang ini ya. Number 1, 2, 3. Previous juga kayak gini. Nah, itu bisa kita gunakan ini ya. Links. Oke. Kita gunakan links. Jadi langsung aja ya, coba. Ini previous, oke. Ini yang ini ya. 1. Oke. Nah, seperti ini. Yang mengalami perulangan ya di sini. Button. Jadi kita bisa buat V4. Item, ini index. In data, ini ya, data.links. Key index. Lalu ini kita buat item dot label ya, kayak gini. Label. Oke, ini kita delete ya. Oke, jadi sudah nih ya. Nah, kita bisa lihat. Oke. Nah, kenapa ini muncul? Yang gini ya.
Karena ini ya, labelnya tuh ada yang ini. Ini kode HTML. Jadi untuk label kita bisa gunakan seperti ini ya, vHTML kayak gini, item.label. Gini aja ya. Simpan. Oke. Oke, untuk yang previous, yang next ini kita biarkan aja dulu ya. Nah, berikutnya kita buat ini ya. Pagination-nya kita tambahkan aja biar satu halaman kita kasih 4 aja dulu ya. Jadi kita buat per pagination-nya itu 4 ya. Oke, 4. Oke, kita kembali, kita ke home. Oke, seperti ini ya. Total ada 13. Oke. Nah, berikutnya biar kita bisa klik ini ya, pindah halaman 2, 3. Oke, kita coba kasih ini dulu ya. Wait. Paddingnya 2 aja. Nah, seperti ini. Untuk aktifkan linknya, oke. Jadi seperti ini, lihat URL-nya aktif alias ada isinya ya, bukan 0. Nah, itu berarti dia akan ke ini ya, API ini, Foods Pack 1. Nah, otomatis dia ke indeks kan, dia ke indeks Pack 1 di sini. Jadi kita bisa ke sini ke pagination, kita atur linknya di sini ya, di button klik ya di sini. Berarti V4 ini kita naikkan dulu. Kita kasih span ya. Ini span V4. Oke, button di sini. Oke, ini udah. Lalu linknya, nah ini link, kita bisa buat klik aja ya. Jadi kita bisa lihat di list foods ini ya. Ketika kita ambil data atau mau halaman ini list foods. Bentar, kita lihat datanya dari home ya ini. Dari home, datanya dari home kita ambil. Ini ya, on mounted. Nah, langsung ke sini. Jadi dari home sini, di home nah ini ya. Di home kita ke list foods, oke. Dan di list foods sini ada pagination. Jadi urutannya nih ya, home, child-nya list food. Jadi ada komponen di bawah home itu list food dan komponen di bawah list food itu pagination. Jadi ketika kita buat klik di sini, oke, di item ini, maka kita inginkan data ini kembali dijalankan ya kan, atau kembali kita panggil setelah ada klik dari item pagination. Oke, jadi caranya gimana? Nah, yang pertama ya, karena ini kita gunakan unmounted, jadi kita bisa buat sebuah function baru ya, fonts get data food kayak gini. Sorry, ini aja. Nah, seperti ini. Lalu di sini kita pindahkan ini. Oke. Nah, seperti ini. Lalu di sini kita panggil aja data food. Oke, seperti ini. Jadi tinggal ketika item pagination diklik, maka kita harus jalankan get data food. Dan linknya bukan link seperti ini ya, tapi linknya itu
yang ini ya. Ada tambahan ini, pack sama dengan 1 atau pack sama dengan 2. Oke? Oke, jadi teman-teman masih ingat kan konsep di Vue.js kalau kita ingin mengirimkan data dari parent ke child, nah itu berarti kita bisa gunakan props, ya kan? Nah, kalau dari child ke parent itu kita bisa gunakan emit. Nah, jadi pada kasus kita di sini kan home. Kita punya data ini ya yang ingin kita jalankan, get data food. Jadi kita bisa kirimkan get data food ini, function ini ke pagination. Nah, berarti kirimkannya itu melalui ini kan list food, kemudian dari list food kirim ke pagination. Oke, jadi fungsi ini yang dikirim. Atau cara berikutnya ya kita gunakan emit. Nah, jadi di pagination jika ada data yang diklik, maka ya kita jalankan ini ya function yang nantinya kita ke list food. Oke, kemudian dari list food kita jalankan atau kita kirim ke home. Oke. Nah, jadi kita coba yang ini ya. Kita kirimkan get data food ke pagination ya. Atau teman-teman mau gunakan misalnya get data food, kirimkan sampai di sini di list food. Nah, kemudian dari pagination emit kita kirimkan ini ya. Kita naikkan gitu atau kita panggil fungsi yang di list food. Jadi istilahnya ketemunya di tengah nih. Oke, kita ke home, kita langsung aja ya. Jadi kita bisa buat pagination di sini, prop sorry. Katakanlah get atau function get data food. Ini panjang-panjang aja ya, nggak apa-apa biar nggak bingung. Lalu kita kirimkan get data food. Nah, seperti ini. Ya. Lalu di sini ini kita copy, kita terima di sini ya. Ini define props, function get data food. Ini kita bisa buat function begini ya. Nah, ini function, sorry. Coba gini function, error enggak ya? Oke deh. Lalu kita coba kirimkan yang ini, function get data food. Kita kirimkan lagi ke pagination jadi function food. Nah, gini ya. Oke, ini kita copy, ini simpan. Lalu pagination kita terima di sini. Coba function. Oke, function. Oke, tipe datanya function ya. Coba function. Oke. Ini ya. Bentar, ini function. Ini simpan. Oke, ini simpan. Kemudian kita buat di sini function const seperti handle go to pack ya. Go to pack. Karena kita mau pakai di sini atau gini aja ya. Coba ini komen dulu. Kita langsung pakai aja di sini. Kita klik. Oke, ada function food. Nah, gini ya. Jadi kalau ini dijalankan, kita di sini lihat. Oke, get data food ini ya. Coba. Gini aja dulu. Walaupun kita masih harus lewatkan atau kirimkan variabel ini ya, number, tapi kita coba cek apakah berjalan ini endpoint ini ya, versi 1 foods. Oke, coba kita refresh saja dulu ya. Oke, clear. Nah, kita klik 2. Oke, foods.
Nah, header. Oke, berhasil ya. Coba ketiga. Nah, oke, sudah. Jadi selanjutnya kita bisa kirimkan ini ya, numbernya di sini. Nah, jadi kita ke home.view karena ini yang isinya kan. Nah, kita buat di sini terima data number sama dengan nilai defaultnya 0. Lalu kita buat di sini variabel URL aja ya. Jika numbernya itu ada nilai, berarti kita buat URL-nya adalah votes. Nah, gini kita bisa lihat. Oh, sorry. Coba. Votes preview. Nah, teman-teman bisa lihat ini ya. Tanda tanya, pack, kemudian number. Jadi di sini votes tanda tanya, pack, sama dengan tambah number. Jadi ini ternary operation one line ya untuk ini. Jika benar, maka nilainya apa, dan jika salah nilainya apa. Oke, versi one votes. Nah, seperti ini. Jadi kalau ada number, nah berarti kita ke sini, ke link ini. Jika nggak ada number, kita ke sini. Oke, dan ini kita rubah URL. Oke, kita simpan. Nah, selanjutnya di list quotes ini atau di pagination ya. Ini pagination. Nah, add kliknya kita kasih gini ya. Function. Nah, langsung aja nih, index ya. Index. Nah, kenapa? Karena kita bisa lihat di sini kan indeksnya tuh mulai dari 0 ya. 0, 1, 2, 3. Dan sesuai ya. Gitu. 0, ini 1, 2, 3, 4. Oke. Dan ini kan tentunya kita akan matikan ya. Yang ini. Next dan previous ini. Tapi itu nanti. Kita buat gini aja dulu. Kita simpan. Oke, sudah. Lalu kita bisa cek kembali. Nah, kita lihat ya apakah ice blend akan terganti. Kita kedua. Nah, berhasil ya. Fruity. Seperti ini. Coba kita keempat. Oke, nasi goreng ya. Terakhir. Nah, jadi seperti itu. Tapi kalau teman-teman mau gunakan yang emit. Nah, berarti ya teman-teman tinggal buat handle di sini ya. Seperti pelajaran yang telah kita pelajari menggunakan emit. Jika ada klik function, nah maka kita picu emitnya kan, kayak gini emit. Nah, misalnya pack atau go to pack, kemudian datanya di sini number. Oke, numbernya dari sini ya, number. Nah, kemudian go to pack yang ini, jadi kita ini ya, import emitnya di sini, define emit kayak gini ya. Jadi seperti itu intinya. Oke. Nah, itu untuk item ya. Jadi item kita coba gunakan ini saja dulu. Oke, lalu berikutnya kita coba lihat ke satu dulu ya ini. Nah, kita selesaikan yang previous dan next. Oke, nah jadi untuk URL-nya teman-teman bisa cek di sini ya. Seperti ini next pack URL. Coba lalu ada ref pack URL ini ya. Nah, berarti jika next pack URL ada isinya, berarti tampilkan data next. Kayak gitu ya. Coba kita ke 4 ya. Nah, kita ke 4, kita lihat. Nah, next pack URL 0. Gitu ya. Dan ref pack URL ada isinya. Jadi tinggal kita ambil aja nih ya. Ambil data number, lalu kita kirimkan. Nah, kita jalankan lagi fungsi yang ini ya. Yang di home nih. Fungsi get data food. Oke, coba kita langsung buat aja ya.
berarti di sini ya, di previous. Jadi ini data yang kita gunakan, kita pakai data. Katakanlah kita buat di sini if jika data tadi ini ya, previous spec URL. Oke, ada isinya, maka tampilkan. Nanti berikutnya untuk button ini yang next if data ini next ya. Oke, next spec URL ada isinya, maka tampilkan. Oke, udah. Jadi coba kita lihat. Nah, nggak ada kan? Kita ke 1 ya. 1 oke. Nextnya muncul. If-nya nggak muncul di sini ya. Sekarang berikutnya kita matikan ini, nilai previous ini. Dan next ini ya. Jadi kita coba. Kita matikan dulu next yang ini ya, yang dari sini. Otomatis, nah berarti kita buatkan di sini. If jika item label itu nilainya tidak sama dengan ini ya. Nah, seperti ini. Previous gini. Nah, seperti ini ya. Jika tidak sama, maka ini tampilkan ya. Tampilkan ini. Jika nilainya tidak sama. Oke, masalahnya adalah ini dia nggak bisa ngecek seperti ini ya. Coba kita lihat. Nah, masih jalan nih. Kenapa? Karena item label yang dihasilkan itu nggak seperti ini. Jadi kita mesti clearkan dulu ya. Jadi kita buat di sini function untuk clear clean label ya. Clean label. Oke, seperti ini ya. Kita punya clean label, tinggal kita panggil di sini. Oke, seperti ini kita coba simpan. Kita lihat. Oke, udah nggak ada ya. Tinggal next ini, kalau next kita coba buat and kita copy. Oke, kita simpan seperti ini. Kita lihat. Oke, udah nggak ada ya. 2, nah 1. Oke. Jadi selesai ya. Masalah kita punya previous dan next button. Cara bersihkannya seperti ini. Oke. Lalu berikutnya yang ingin kita rapikan lagi adalah ini nanti kita hilangkan ya. Kita remove aja yang ini. Nah, kita buat aktif kan. Jadi 2, ini aktif. 3, oke. 1. Nah, biar aktif ini kan. Coba kita buat dulu. Kalau aktif berarti ini foods. Aktif itu berarti ini ya. Kelas ini kan, data ini aktif. Nah, kita lihat kelasnya. Hover ya. Ini hover berarti kita buat binding class di sini. Class. Oke, ini ya. Akan aktif. Atau tidak, kita buat. Oke, dak ini kita hapus saja dulu ya. Nah, seperti ini kita simpan. Jadi di sini bagi green. Hover ini ya. 300. Oke, kita coba lihat. Nah, udah jadi ya. Kita ketiga ya. 1, 2,
Nah, seperti itu ya. Atau kita bisa kasih gini ya, over DG neutral 300 ya. Oke, 4 ya. Oke, selanjutnya ini kita delete. Oke, coba kita lihat. Ini previous. Nah, ini belum ya. Kita buat dulu previousnya. Berarti previousnya ini di sini ya. Button add click. Nah, tentunya ini bukan indeks ya. Tetapi kita akan ambil dari mana ya? Sebentar. Kita lihat dulu inspect element. Network 3 ini vote. Oke, kita bisa lihat di bawah sini ini ya. Kita ambil yang ini, data ini. Jadi yang kita ambil tag-nya ya, nilainya ini. Dan private URL kita bisa gunakan function JavaScript pengelolaan string untuk dapatkan nomor ini ya, peg 4 dan peg ini. Pokoknya nilai dari variabel peg ini. Oke, jadi kita bisa langsung aja ya. Kita buatnya gini ya. Buat function aja di sini. Oke, di dalam sini ya. Function misalnya get number. Nah, kayak gini ya. Jadi kita buat function di sini function get number, ini number. Oh, sorry, ini URL ya. Ini URL-nya. Lalu nanti kita return, nanti kita olah data URL ya. Oke, jadi seperti ini kita tinggal return tag aja ya. Oke. Oke, jadi get number ini URL. Nah, berarti di sini ini ya, kita ambil ini. Oke, lalu ini kita copy lagi, kita bawa ke sini ya. Di next ini. Nah, ini data next ya. Next. Oke. Kita coba previous. Nah, jalan ya. Previous, oke. Next. Next. Nah, seperti itu ya. Jadi selanjutnya tinggal gimana ketika votes ini aktif. Oke. Nah, kita bisa ya. Next. Nah, harusnya kan dia tetap kedua ya. Contoh. Snack, ini nggak ada. Drinks, hanya 2 halaman. Kita next. Nah, harusnya tetap 2 halaman ya. Jadi itu gimana caranya? Nah, caranya adalah ketika kita klik seperti ini, kita lihat logikanya dulu ya. Wait. Inspect element. Network. Oke, kita klik vote. Nah, kita lihat URL-nya. Oke, URL-nya seperti ini. Kategori tuh. Jadi ketika kita klik back di sini, kayak gini ya. Nah, harusnya juga votes-nya tetap ada nih. Ini votes-nya. Nah, harusnya kategori di sini. Masih ada kategori. Sedangkan yang ini kategori ya. Kategori 2, ini belum ada pack. Dan ketika kita klik pack maksudnya kita klik. Nah, votes-nya, link-nya jadi seperti ini. Oke. Jadi nah di sini bagaimana logikanya biar ini ya kategori dari URL ini tidak hilang. Jadi kalau ada kategori aktif kayak gini, nah kategorinya aktif, maka kita punya home.view ini kategorinya di sini ya. Nah ini filter ini ya, kategorinya masih ada kayak gini. Kita pakai di sini.
Oke, seperti itu ya. Nah, jadi caranya cukup mudah. Ini ya, kita bisa lihat di sini. Kategori di sini ya kan kita sudah gunakan image. Jadi ketika ada kategori kita klik. Nah, ketika ada event klik, maka dari komponen kategori dia mesti jalankan ini ya, is filter. Jadi ini akan dijalankan. Oke. Kategori ID. Nah, sedangkan untuk pejenis yang kita punya di sini kan. Berarti caranya adalah kita mesti membuat sebuah variabel di mana variabel itu menyimpan nilai kategori dan kita akan ngecek di get data food jika variabel tersebut mempunyai nilai, maka ini kita lampirkan kategori sama dengan ini ya, kita lampirkan variabel kategori di URL atau di endpoint. Jadi silakan kita buat di sini const ID kategori, kita kasih 0 saja dulu, oke. Lalu ID kategori ini, nah di sini kan is filter, kita buat, oke. ID kategori value.id. Jadi ini kan sudah ini ya, sudah reaktif nih. Jadi ketika is filter dijalankan, maka ID kategori akan mendapatkan nilai. Nah, berarti di sini lihat URL ini, oke. URL number ini untuk pagination. Nah, kita bisa buat kondisi if ID kategori, kita cek ya, jika ID kategorinya itu tidak null alias bernilai ya, jadi true, nilainya true, maka kita buat nilai URL, oke. Nilai URL adalah kita tambahkan ini, jadi URL-nya yang ini atau yang ini, gitu ya. Kita akan tambahkan dengan ini ya. Dan ini kita akan tambahkan endpoint-nya seperti ini, sama dengan tambah ini ya, ID kategori .value. Oke, seperti ini. Nah, jadi jika ada ID kategori aktif ya, diaktifkan, filternya jalan, berarti kita punya nilai di sini, dan URL-nya ada tambahan kategori. Oke, gitu ya. Jadi kita coba. Oke. Nah, ini kita close saja dulu. Jadi di sini kita bisa lihat roti, oke, ada juga roti bakar. Kita ke drinks. Oke, drinks 2 halaman. Dan kita ke halaman 2. Oke, semua drinks ya. Previous, oke. Gitu ya. Kita ke food. Next. Nah, next. Oke, kita ke snack. Ya, snack nggak ada ya. Jadi di sini kita mesti ini kondisikan lagi ya. Wait, berarti coba kita lihat inspect element di network. Drinks, oke. Snack di sini ya. Review. Lihat ke bawah. Halamannya 1 aja ya. Links. Datanya kosong. Oke, ini datanya kosong. Kita kondisikan di datanya ya, bukan di linksnya sini. Coba. Jadi di home ini oke, list foods ini ya, pagination. Kita buat aja di sini if, yaitu jika data food data kayak gini ya. Ini ya, data. Kita buat length ya. Ini length lebih dari 0. Gitu ya.
Oke, nggak ada. Oke, drinks ada. Snack ya nggak ada. Oke, atau kita ya enaknya kita ini ya, buatkan lagi di sini if, berarti gini ya, if kita ambil data ini, oh sorry, nggak bisa ya. Kita kasih di sini aja. Oke, div, misalnya kelas text center, span, no data. Oke, then snack, no data. Oke, jadi demikian ya teman-teman, latihan kita untuk membuat pagination. Jadi teman-teman sudah bisa pahami konsep dari Vue.js ini. Tinggal kita bisa ini ya, gunakan props, kirim data dari parent ke child atau image dari child ke parent. Oke, gitu ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kita lanjutkan pelajaran kita di video berikutnya. Salam programmer.